berjumpa lagi bersama aku Kakak Primai dan juga Kakak Peri Ika. Yeay! Wah, adik-adik semuanya udah pada siap-siap nih. Kakak Peri Ika udah bisa lihat ya mereka yang semuanya di rumah. Bener banget Kakak Primai. Adik-adik semuanya udah berpakaian rapi, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Semuanya udah siap Kakak Primai untuk ibadah hari ini. Tentunya Kakak Peri Ika, karena kita akan memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, kita harus bersemangat ya Kakak Peri Ika ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak Primai akan bacakan apa ya tema ibadah kita kali ini. Tema ibadah kita hari ini adalah, apakah aku membuat Tuhan Yesus sedih atau murid Yesus mengaku dosa? Jadi adik-adik, supaya Tuhan Yesus nggak sedih, adik-adik harus mengaku dosanya ya adik-adik ya. Bisa semuanya. Mungkin adik-adik bisa menemukan jawaban yang lebih lagi di Bible Story. Kita sama-sama mendengarkan Bible Story ya adik-adik ya. Tapi sebelumnya, Kakak Primai akan bacakan tata tertib kita hari ini. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak menggunakan handphone pada saat beribadah. Yang keempat, bernyanyi bersemangat memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita ngapain Kakak Primai? Tentunya kita berdoa dulu Kakak Primai. Yuk kita berdoa adik-adik. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tolonglah kiranya Tuhan menyertai kami, supaya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo Kakak Peri Ika. Hai Kakak Primai. Halo Big Captain. Halo, apa kabar semuanya? Saya Big Captain, menyapa adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar Kakak Peri Ika dan Kakak Primai? Kami semua baik. Adik-adik siap puji Tuhan? Let's go. Halo adik-adik, Kakak Peri di sini. Bersama Big Captain, menyapa adik-adik. Mari beribadah penuh sukacita, walaupun tak bisa berjumpa tatap mata. Siapa yang sudah siap, lambaikan tanganmu. Tepuk tangan, bergembira, dan memuji Tuhan. Beribadah penuh dengan sukacita, ditemani papa mama, mendengarkan firman. Kamu, aku, bertumbuh di dalam firman. Halo adik-adik, Kakak Peri di sini. Bersama saya, Big Captain, menyapa adik-adik. Ada anak raja bernyanyi bergembira. Kak Noella bagikan Bible Story. Siapa yang sudah siap, lambaikan tanganmu. Siapa yang sudah siap, lambaikan tanganmu. Jesus loves me, Jesus loves you. 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 Tepuk tangan, bergembira, dan memuji Tuhan. Beribadah penuh dengan sukacita, ditemani papa mama, mendengarkan firman. Kamu, aku, bertumbuh di dalam
Adik-adik, gak kerasa ya, kita sudah masuk di minggu keempat di bulan Oktober ini. Tema minggu keempat di bulan ini adalah, apakah aku membuat Tuhan sedih? Atau dengan kata lain, murid Yesus mengaku dosa. Menarik banget ya tema minggu ini ya. Sangat seru nih temanya. Coba, siapa di antara adik-adik yang kalau berbuat salah langsung minta maaf dan akuin kesalahan kalian? Angkat tangannya. Mana semuanya coba? Ada nggak ya? Wah, 1, 2, 3. Luar biasa nih Kak Gina, lihat banyak banget ya. Kak Gina mah yakin ya kalau adik-adik dari GKD Bekasi Kids ini mah anak-anak yang mudah untuk minta maaf dan berani mengakui kesalahan kalau buat salah. Nah, sekarang Kak Gina, apa sih Kak yang dimaksud dengan mengaku dosa? Nih Kak Gina kasih tahu ya. Mengaku dosa itu adalah ketika kita berani mengakui semua dosa atau perbuatan kita yang tidak baik supaya kita bisa kembali dekat sama Tuhan. Adik-adik, dosa itu tuh contohnya tuh kayak misalnya kita itu lagi ada dalam keadaan yang sakit. Nah, yang bisa bikin kita jadi sembuh adalah ketika kita mengakui dosa-dosa kita. Penasaran? Sebelum mulai, kita berdoa dulu dong seperti biasa ya. Biar Roh Kudus tuntun kita dan kita jadi makin ngerti. Oke? Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat sore Tuhan. Sangat happy Tuhan hari ini bisa belajar lagi dari Bible Story. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk benar-benar bisa fokus dan semakin mengerti Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan mengaku dosa itu? Kami mau belajar sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau senengin hatimu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, langsung aja. Daripada penasaran ya kan, kita langsung lihat di Alkitab kita. Yuk, diambil Alkitabnya masing-masing. Kita buka di buku Yakobus. Ayo, Kak Gina tunggu. Yakobus 5. Udah siap? Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-16. Yakobus 5, ayat 16. Kak Gina bacain ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, sekarang yuk kita cari tahu dulu yuk. Apa aja sih yang dibilang dosa atau kejahatan menurut Alkitab? Siap buka Alkitab lagi? Tentu saja. Oke, kita buka Alkitab kita lagi di Injil Markus. Ya. Injil Markus pasalnya yang ke-7. Ayat 21 sampai 23. Oke adik-adik, kita baca sama-sama ya. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah adik-adik, ayat-ayat di atas itu adalah dosa atau perbuatan yang tidak baik yang berasal dari dalam hati kita adik-adik. Jadi bukan dari hatinya orang lain loh ya, dari dalam hati kita sendiri. Yuk, kita sekarang mau bahas satu-satu yang dibilang sama ayat tadi ya. Pikiran jahat. Apa sih Kak Gina yang dimaksud dengan pikiran jahat? Pikiran jahat adalah hal-hal yang tidak baik yang kita pikirkan tentang orang lain. Misalnya, kita cuma ngeliatin seseorang nih yang kita sebel banget. Wah langsung tuh di pikiran kita atau di dalam hati kita tuh langsung kayak ngomong gini. Ini orang ngeselin banget ya. Semoga dia kesandung batu. Atau aduh pengen aku pukul deh rasanya orang ini. Tuh itu contoh pikiran yang jahat. Gak boleh ya adik-adik ya. Jangan ditiru. Selanjutnya. Pencurian. Nah, mengambil sesuatu yang bukan milik kita atau mengambil sesuatu barang ya tanpa izin dari yang punya atau minjem tapi nggak dibalikin. Bahkan yang dipinjam orang yang nggak tahu. Waduh, ini dia mencuri. Misalnya gini, kita suka banget nih sama kotak pensilnya teman kita. Terus
kita ambil diem-diem, gak bilang sama teman kita, langsung kita bawa pulang. Itu namanya pencurian. Gak boleh adik-adik ya, Tuhan Yesus gak suka. Oke, selanjutnya. Iri hati. Nah, iri hati ini adalah kita tuh gak suka ngelihat orang lain tuh lebih berhasil dari kita. Lebih sukses, lebih pinter. Ya, atau juga bisa kayak gini. Waktu itu kita ngelihat teman kita punya HP yang canggih banget. Ya, punya iPhone 13 Pro Max gitu. Terus kita jadi ngerasa handphone kita tuh kayaknya jelek banget. Padahal handphone kita iPhone 11. Misalnya gitu ya. Padahal handphone kita udah bagus. Tapi karena kita iri hati, kita pengennya tuh punya yang kayak dia punya. Gitu. Ya, gak boleh. Tuhan juga gak suka ya adik-adik ya. Selanjutnya, sombong. Sombong itu adalah ketika kita merasa bahwa kita itu jauh lebih keren dari orang lain. Ya, kita terlalu bangga sama diri kita. Bangga banget. Dan buat kita tuh orang lain tuh gak sehebat kita. Misalnya kayak gini. Aku nih yang paling pinter. Gak ada yang sepinter aku. Jadi bukan cuma ucapannya aja yang sombongnya adik-adik ya. Tapi jadi merendahkan orang lain juga di dalam pikirannya. Gak boleh. Tuhan gak suka. Oh, satu lagi adik-adik. Kalau misalnya nih, kita gak mau dibantuin sama orang lain. Itu termasuk sombong juga loh. Kenapa? Karena kita merasa kita bisa lakuin semuanya sendirian. Jadi kita gak perlu bantuan orang lain. Aduh, jangan kayak gini ya adik-adik ya. Tuhan Yesus gak suka orang-orang yang sombong. Oke? Sip. Selanjutnya, kebebalan. Nah, kebebalan ini adalah udah dikasih tahu berkali-kali. Tapi tetap gak mau dengerin. Tetap cuek, tetap bodoh amat, gak mau tahu, gak mau gubris, ya. Misalnya kayak gini, udah dikasih tahu, jangan manjat-manjat pohon yang tinggi, ya kan? Tetap dipanjat juga, gak mau dengerin. Waktu dikasih tahu, nanti kalau jatuh gimana? Kalau jatuh geger otak gimana? Tapi tetap bebal. Aku tahu kok, aku bisa, gak apa-apa, aku jago, misalnya kayak gitu. Waduh. Jangan kayak gini ya adik-adik ya. Jangan diikutin yang kayak begini. Oke? Sip. Mantap. Selanjutnya kita lihat lagi ya. Contoh-contoh dosa yang lainnya. Yuk kita buka di Alkitab kita di Galatia 5. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Udah siap? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kak Gina bacain ya. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah adik-adik, ini nih yang suka dibilang sama orang-orang keinginan daging. Adik-adik pasti pernah denger ya, ini kedagingan nih, ini keinginan daging. Pasti adik-adik sering denger tuh ya, orang-orang di sekitar adik-adik suka ngomong kayak gitu. Jadi dengan kata lain ini adalah keinginannya diri kita sendiri. Gitu, lebih besar daripada keinginannya Tuhan. Nah, nanti adik-adik boleh diskusiin ini sama papa dan mama ya di rumah ya. Apa sih yang dimaksud dengan hal-hal yang disebutkan di atas tadi? Nah, sekarang adik-adik kan udah tahu nih ya, yang termaksud di dalam dosa ya, termasuk di dalam perbuatan jahat yang bisa buat Tuhan sedih tuh apa aja. Tadi udah Kak Gina bukain ayat-ayatnya ya. Jadi kalau adik-adik ada melakukan hal-hal yang tersebut di atas tadi ya. Nah, langsung buru-buru minta maaf sama Tuhan dengan mengakui semua dosa kita. Dan jangan lupa kasih tahu papa dan mama juga. Ya, apa yang salah yang adik-adik lakukan, langsung kasih tahu. Jangan tunggu lama-lama, jangan simpen lama-lama. Ya, kenapa? Karena ini yang buat Tuhan jadi mau mengampuni kita. Ya, Tuhan jadi mau terima kita lagi. Kalau kita mau langsung akui kesalahan kita. Ya, ini ada ayatnya loh adik-adik. Kak Gina gak cuma sembarangan ngomong nih ya. Jadi ada ayatnya semua di Alkitab. Yuk kita baca dulu ya. Di 1 Yohanes 1
Udah siap semua Alkitabnya? Gak apa-apa ya, hari ini kita baca ayat agak banyak. Yang penting adik-adik langsung nangkep, langsung mengerti, langsung paham maksud dari semuanya ini ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sekali lagi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kak Gina bacain ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan tuh memang baik banget. Kita mungkin bisa jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan selalu buka tangan untuk mengampuni kita. Tapi kita harus mengakui kesalahan kita dan gak boleh ulang lagi ya. Oke, nah gak lengkap rasanya kalau gak kasih PR buat adik-adik. Oke, PR-nya yang pertama adalah ini. Buatlah waktu ya sama mama dan papa mengaku dosa. Ya, mengaku dosa adik-adik ya. Atau bisa juga sama brother sisters juga boleh ya. Tapi yang perempuan sama perempuan, sisters sama sisters ya, brothers sama brothers. Oke? Nah, setelah selesai mengaku dosa, langsung ambil waktu untuk berdoa dan memohon ampun sama Tuhan. Itu PR yang pertama. PR yang kedua, untuk adik-adik di kelas besar, Kak Gina mau kasih ayat hafalan. Yeay! Adik-adik kelas kecil juga ada ya, tapi kelas besar dulu. Oke, buat adik-adik di kelas besar, kita akan kasih PR dari 1 Yohanes. Yang tadi ya ayatnya ya. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Oke, siap semua? Kak Gina bacain sekali lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 bunyinya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sekarang buat adik-adik di kelas kecil, yuk kita buka Alkitabnya di Roma 6 ayat 18. Ya, Roma pasal 6 ayat 18. Kak Gina bacain ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Oke, adik-adik, sangat senang rasanya Kak Gina bisa bagiin ini semua ke adik-adik supaya kita semua terus jadi orang-orang yang semakin bisa menyenangkan hati Tuhan. Yuk, kita tutup Bible story kita hari ini. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Sore hari ini kami dibuat semakin mengerti Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan dosa itu? Bantu kami Tuhan untuk bisa berani terus Tuhan mengakui setiap kesalahan kami kepada Engkau dan juga kepada orang-orang terdekat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, we love you. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga.
kaki kanan, kaki kiri, putar-putar langsung duduk. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama aku, Kakak Perimai. Dan juga aku Kakak Peri Ikep. Dan Kakak Perimai dan juga Kakak Peri Ikep akan membantu adik-adik di sini untuk melakukan aktivitas. Yeay! Aktivitas apa yang akan kita lakukan hari ini? Ini sangat bagus ya adik-adik ya buat adik-adik di sini karena ini sangat menarik. Karena kali ini kita akan membuat yang namanya daftar dosa. Adik-adik ya, ini untuk kelas kecil dan juga kelas besar. Apa sih daftar dosa itu? Contoh ya, adik-adik boleh mengingat waktu dulu adik-adik melakukan kesalahan ya. Contoh di dalam kelas mencontek atau mengganggu teman ya, terus melawan orang tua, melawan guru, jahilin teman ya, bisa adik-adik. Lalu ketika adik-adik sudah membuat daftar dosa, jangan lupa untuk mengaku dosa kepada orang yang telah adik-adik sakitin atau adik-adik yang pernah buat kesalahan. Bisa semuanya adik-adik? Bisa. Bisa ya, jangan lupa untuk meminta maaf ya kepada mereka yang adik-adik telah sakiti mungkin, oke? Adik-adik, setiap daftar dosa yang adik-adik buat jangan lupa ya untuk didokumentasikan. Lalu kirim ke guru kelas masing-masing. Ditunggu ya adik-adik. Selamat melakukan aktivitas ya adik-adik. Karena ibadah kita telah selesai, sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyertai ibadah kami, ajar kami menjadi anak yang tidak membuat hati Tuhan sedih, tapi terus membuat hati Tuhan senang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Semangat terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku Kakak Peri Ikep. Aku Kakak Perimai. Dadah!